Satu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini melanjutkan presentasi tugas mengenai perihal apotek Hamzah, yang dimana apotek ini sebelumnya masih menggunakan manual data seperti menulis buku setiap pengeluaran dan data masuk dan setiap pembelian. Jadi di sini saya membantu si apotek Hamzah tadi untuk mengurangi beban dan sumber dayanya untuk lebih menggunakan teknologi, karena di tempatnya sendiri udah ada satu set PC dan koneksi internet. Oke ya, sip. Ingin mengoptimalkan ya? Iya Pak, mengoptimalkan sistem kerjanya. Jadi sedikit cerita dulu, jadi selama ini setiap pembelian itu nota dari supplier dikumpulkan di dalam kardus. Nanti setiap bulannya baru diberikan oleh sang pemilik dan data-data buku tadi. Kalau untuk data barangnya dia kirim dalam format Excel. Jadi si pemilik ini melihatnya 1 bulan sekali datanya Pak. Nah makanya dibuatlah website yang membantu para pemilik dan pegawainya. Jadi website ini nantinya digunakan oleh seorang pegawai dan pemilik. Nah untuk sang pegawainya, di sini kita masukkan username-nya dulu. Nah untuk halaman awal karyawan seperti ini, di sini di sebelah kiri ada kasir, master barang, dan master pembelian, master supplier, dan logout. Untuk tampilan awalnya di sini ada jumlah total barang, total suppliernya ada 8, dan total pembeliannya ada 3. Total barang dan ketiga ini diambil dari data-data master barang dan master pembelian dan master supplier. Kita melihat master supplier dulu. Untuk master supplier di sini sudah ada yang diisi. Jadi untuk mempermudahkan si karyawan dan pemilik ini melihat nantinya siapa-siapa supplier dari Hamzah tersebut. Jadi datanya juga bisa diarsipkan jika ada ingin menghubungkan untuk membeli produk-produk dari dari supplier tersebut. Di sini kita bisa nambahin misalnya PT Intan. Nah alamat supplier dari mana, dari Lampung, dan nomor teleponnya. Kita berarti masuk ini ya, di urutan ke-9, dan kita juga bisa untuk melakukan aksi editnya. Kita ganti nama supplier, ditambahin dengan kata Lampung di sini, lalu kita simpan. Ya, di sini kita bisa lihat nama supplier sudah ditambah, diedit jadi menambahkan Lampung. Nah untuk master pembelian ini, jadi ketika si apotek Hamzah ini membeli dari PT mana, supplier mana, dia selalu harus mengikutkan. Jadi misal ID supplier, tadi kita lihat dari ID supplier. Misalnya kita ambil dari PT Daya Sembada. Nah ID supplier adalah S002. Kita tulis S002, nama suppliernya tadi PT Daya Sembada. Nah di sini kita berikan tanggal belinya, kapan kita membeli produk dari PT Daya Sembada. Misalnya tanggal 22 hari ini ya, dan nomor buktinya, dan bukti nota pembelian. Kita inputkan lalu kita simpan, dan berhasil di sini. Nah urutan keempat, PT Daya Sembada pada tanggal beli 20 Desember 2020. Master barang ini untuk input nama-nama barang beserta harga beli dan harga jual dan stok barang yang ada di apotek tersebut. Jadi ada entrop anak, bisa kita tambah di sini. Nanti alangkah baiknya bisa kita tambahkan tuh ya, kayak jenisnya apakah liquid ya atau kapsul gitu ya.
Oh iya Pak, benar Pak. Tahu sirup ya Pak ya. Ha-ha. Dan ini juga ya, tanggal yang tertera dari ada 2 tanggal minimal tuh ya. Tanggal dari obatnya dan tanggal diinputkan ya. Oke. Kalau untuk Tanggal tanggal untuk obatnya kan ada tuh ya. Sampai tanggal expirednya gitu ya Pak ya. benar ya. Yang kedua, Oh, tanggal barang masuk. Nah, gitu ya. berarti ngambil dari masa pembelian tadi itu Pak ya. Benar, benar. Kan dia gini ya Pak ya. Oh, nanti mungkin untuk revisi dan diobrolin lagi sama ini ya Pak ya, apoteknya. Oh enggak, Nah, misalnya apa? kita lanjut Lanjut silakan. hasil, jadi master barang tadi kita misalnya ingin membeli sebuah Aimbus. produk dari Intelsoft 12 tablet dengan Intelsoft. kode barang 002. Jadi kita tulis ID-nya. Nah, di sini akan muncul. Lanjut kita akan beli misalnya 3 buah. Jadi totalnya dari harga 14 dikali 3. Oke. Nah, di sini ketemu totalnya. Lalu kita bayar 50.000. Dan kembali 8.000. Ketika kita simpan, dia langsung lari ke cetak nota. Oke. Misalnya nota ini ketika ada salah beli, kita bisa nunjukin kalau emang kita benar-benar membeli di apotek Hamzahnya. Dan dia akan masuk ke di bagian bawah untuk transaksinya Pak. Nah, kita masuk ke pemilik. Kita lockout dulu bagian pemilik. Nah, pemilik ini di halaman utamanya sudah mengambilkan data barang, cuma ID dan nama barang dan stoknya. Untuk stoknya ini ditampilkan di awal karena biarin si pemilik ini selalu melihat stok barangnya yang masih banyak seberapa, yang mulai sedikit seperti apa. Misalnya kayak paracetamol tinggal sisa 2. Nah, mungkin si pemilik bisa langsung hubungi para supplier tadi. Para supplier. Ya, para supplier. Misalnya ke PT Sininta, minta paracetamol berapa gitu kan. Nah, itu dikirimkan nomor teleponnya sekian. Jadi di sini hanya bisa melihat data-data dari penjualan seperti data barang. Nah, ini lebih lengkapnya daripada tampilan awal tadi. Di sini ada harga dan satuannya. Dan di sini juga bisa dicetak semuanya. Ini bisa mencetak laporan-laporan yang ada. Dan pembelian. Nah, pembelian juga kan kita bisa melihat data laporan-laporan selama pembelian bulan ini. Kita bisa lihat tanggalnya. Bisa kita lihat tanggal 8 Desember ini punya PT SCV Eka. Nah, dia langsung mencari tanggal tersebut. Transaksi setiap penjualan perharinya. Jadi misalnya kita melihat untuk transaksi tanggal 16 berapa jumlahnya, jadi kita lihat tanggal 16 Desember. Nah, di sini ada ID transaksinya, total pembeliannya. Nah, untuk data karyawan ini untuk mengikuti para karyawan-karyawan tersebut Pak. Jadi misalnya ada karyawan baru nih, rekrut karyawan baru. Nah, si pemilik inilah yang membuat username sendiri Pak untuk data si karyawan baru ini untuk masuk ke akun yang karyawan tadi Pak. Oke. Nah, selama dan ini udah ke hosting juga, cuma nah ini udah ke hosting Apotek Hamzah 2020 epis.com. Dan bisa masuk juga. Cuma kelemahannya mungkin ini karena gratis, jadi agak speednya tuh agak lambat banget loh Pak untuk responnya. Iya. Ya, namanya dia mencoba-nyoba free ke hosting, berjalan cuma responnya benar-benar lambat. Nah kan, jadi agak delay banget, jadi speednya kurang. Mutar doang. Jadi apalagi ketika server penuh, banyak yang nggak kebuka. Mungkin untuk demonya cukup sampai di sini sih Pak. Oke.
Silakan tunjukkan dulu database-nya. Database-nya. Nah, database-nya ada 5 dari data barang, beli, supplier, transaksi, dan usernya, Pak. Oke, entitas. Coba ke barang misalkan ya, atau transaksi coba. Transaksi. Nah, di sini data-data transaksi. Oh, ini tempat bertemunya ini ya, transaksi, barang, dan apa tuh, nomor nota ya. Oke Iya, ya, Pak. bagus ya. Kalau bisa nanti struknya pun tadi, oh sudah ya disimpan ya, tidak dibuang ya. Karena Iya, Pak, disimpan. untuk antisipasi kalau ada atau mungkin semacam disclaimer dia. Oke ya, Nah, good ya. Silahkan teman-teman yang lain kalau ingin memberikan tanggapan atau saran. Oke, ini aplikasinya bagus untuk Apotik Hamzah ya, bahkan pun sudah di hosting ya. Wow, ya, oke. juga gratisan. Oke, PHP-nya ini menggunakan yang template ya, PHP CI ya. Iya, Pak. Oke, sip. PHP-nya template. Tidak masalah ya, bagus. Yang penting alur logikanya, prosesnya pun ya, fitur-fiturnya itu unik ya dari Adnan sendiri. Oke, sip. Mungkin bisa dikembangin untuk nanti nggak masukin kode barang, dia pakai alat scan itu, Pak, scan barcode. Barcode Nah, ya, benar. ya, Oke ini ya. lebih cepat lagi nantinya. Benar-benar ya, makin efisien juga ya waktu prosesnya ya. Oke, Iya, sip. Pak. Adnan, bisa ditutup presentasinya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagus kok ya aplikasinya, sangat membantu ya tim di sana di Apotika Hamzah ya. Iya, Pak. Oke. Oke, oke.